Pernah nggak sih menangis atau berteriak saat sedang sendirian? Padahal baru saja beberapa menit yang lalu tertawa terbahak-bahak dengan teman. Kapan kira-kira hal seperti ini mulai terjadi? Ya benar, saat seseorang mulai mengerti akan kondisi yang sedang dia hadapi. Biasa hal seperti ini dibangun sejak memasuki masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi. Menurut Harlock, masa remaja adalah masa yang cenderung memiliki emosi bergejolak dan kemampuan pengelolaan emosi belum berkembang secara matang, sehingga tak jarang remaja lebih memilih untuk menuruti emosinya. Yahya menambahkan, remaja mengalami peningkatan emosional secara cepat atau yang dikenal sebagai masa strom dan stres. Dalam kondisi secara sosial, mulai banyak sekali tuntutan, kemandirian, dan tanggung jawab yang harus remaja tanggung, sehingga semakin sulit untuk mengutarakan emosi. Disinilah pentingnya kemampuan mengontrol emosi. Remaja yang memiliki regulasi emosi yang baik akan dapat menyikapi suatu masalah yang dihadapi tersebut tanpa menyakiti dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara meregulasikan emosi? Dan apa saja tips-tips agar menghindari dari menyakiti diri sendiri atau yang sering disebut dengan self-harm? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kesehatan mental dengan dosen pengampu Ibu Rina Mirza SPC MPC dengan mengangkat judul Pengaruh Regulasi Emosi Terhadap Self-Harm pada Remaja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andini Christine Apitupulu, Angga Ginting, David Manuel, Novel Siagian, Putri Regina Margarata Purba, dan yang terakhir Teresia Ladea. Apa itu self-harm? Menurut Maidah, self-harm adalah upaya penyaluran emosi negatif yang dialami seseorang dengan menyakiti tubuhnya, namun tidak dengan niat untuk bunuh diri, hanya sebatas melukai dirinya sendiri. Perilaku self-harm ini perlu disertai setidaknya seperti depresi, anxiety, tension, anger, sadness, atau kritikan diri sebelum adanya perilaku self-harm itu sendiri. Menurut Rafik dan Said, regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Seseorang yang memiliki kemampuan meregulasi emosi dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah dengan baik, sehingga mempercepat dalam pemecahan suatu masalah. Ada dua hal penting yang terkait dengan regulasi emosi, yaitu ketenangan dan fokus. Adapun strategi regulasi emosi menurut Gross and Thompson. Yang pertama, antecedent focus emotion regulation. Tujuan strategi ini agar seseorang berpikir tentang situasi yang terjadi dan bagaimana menurunkan dampak emosional akibat situasi tersebut. Kedua, respon focus emotion regulation. Tujuannya melawan respon emosi yang timbul serta menekan emosi tersebut. Adapun cara-caranya, yang pertama, mengidentifikasi dan memberi nilai terhadap emosi yang dirasakan. Dengan mengenali emosi apa yang sedang dirasakan dan mencoba untuk menerima emosi tersebut. Cara yang kedua, mencoba tidak terpengaruh dan mengontrol emosi negatif yang datang dengan memperhatikan apakah emosi tersebut baik atau tidak untuk kita luapkan atau ekspresikan. Cara yang ketiga, belajar untuk menerima situasi yang terjadi dengan mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif seperti, oh oke, tenang, situasi ini akan berlalu kok, dan berusaha mengupayakan untuk tetap bersikap tenang. Cara yang keempat, melakukan kegiatan yang positif. Melakukan hal-hal yang disukai seperti hobi, olahraga, menulis, traveling, ataupun meditasi. Melakukan apa saja hal-hal yang menjauhkan dari perasaan dan pikiran negatif. Berikut ini tips-tips untuk menghindari dan atau mengobati perilaku self-harm. Tips yang pertama, saat timbul emosi yang negatif tersebut, segera mengalihkan pikiran. Seperti mencari teman untuk diajak ngobrol atau pergi ke tempat-tempat umum hingga pikiran tersebut hilang. Dan hindari agar tidak berdiam diri saja. Tips yang kedua, mengekspresikan emosi. Bisa dengan menangis atau berteriak. Jangan memendam emosi yang muncul. Terkadang, lebih baik diluapkan
agar tidak menjadi racun bagi diri sendiri. Tips yang ketiga, agar menghindari pikiran untuk melukai diri, jangan biarkan benda-benda tajam di sekitarmu. Tips yang keempat, selain menangis atau berteriak, menulis salah satu cara yang efektif untuk meluapkan emosi yang timbul. Dan kamu dapat menulis apa saja yang sedang kamu rasakan saat itu. Apakah kamu lagi sangat sedih, apakah kamu sangat kecewa, apakah kamu sedang tertekan, dan hal-hal negatif lainnya. Tips kelima, salah satu cara untuk belajar menerima diri dan bangkit dari keterpurukan adalah memaafkan diri sendiri. Maafkan dirimu dan bangkit dari keterpurukanmu. And still be happy. Dan jika masalah tersebut menjadi lebih serius, carilah psikolog. Sekian dari kelompok kami. Semoga membantu teman-teman sekalian ya. Dan tetap semangat dalam menjalani hari. Terima kasih.